Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Ta'ala zat yang maha pengasih, yang kasihnya tak terkira. Dialah Allah Ta'ala zat yang maha penyayang, yang sayangnya tak terhingga. Dialah Allah Ta'ala zat yang maha kaya, yang kekayaannya tak bisa dihitung. Dialah Allah Ta'ala zat yang maha kuasa, yang kekuasaannya tak bisa diukur. Dialah Allah Ta'ala zat yang tidak lekang dimakan oleh zaman dan tidak punah ditelan oleh masa. Dialah Allah Ta'ala zat yang berbalutkan kemuliaan, keagungan dan kebesaran, tempat kita memohon, meminta dan menggantungkan segala harapan dan keinginan. Dialah Allah Ta'ala zat yang maha sempurna, yang kata-kata pun tak mampu merangkai untuk memujinya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah ke atas seorang hamba terbaik sepanjang waktu dan masa, seorang anak manusia yang pernah menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, hingga anak manusia ini sampailah ke Sidratul Muntaha untuk mengambil satu perintah yang besar di dalam agama ini yang dikenal dengan solat. Dialah yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dua negeri yang besar bagi kita. Yang pertama namanya negeri dunia, yang kedua namanya negeri akhirat. Negeri dunia adalah negeri di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk menabur benih-benih kebaikan sehingga berbuah kebaikan pula. Sedangkan negeri akhirat adalah negeri untuk memanen buah yang telah kita tanam di atas dunia ini. Dunia adalah darul imtihan, tempatnya ujian, sedangkan negeri akhirat adalah darul jaza, tempatnya balasan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil apapun kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka di negeri akhirat kebaikan itu akan diperlihatkan kepadanya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarrah, maka keburukan itu juga akan dilihatkan balasannya di negeri akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setelah Allah Ta'ala menjadikan dua negeri yang besar bagi kita, yakni negeri dunia dan negeri akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan dua tempat di negeri akhirat. Yang pertama namanya surga,
yang kedua namanya neraka. Surga adalah tempat balasan bagi orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah, sedangkan neraka disiapkan bagi orang-orang yang tidak mau peduli terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan manusia di atas dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dua tempat di negeri akhirat, surga ataukah ke neraka. Maka Allah memberikan manusia pilihan dengan dua jalan di atas dunia. Satu jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang kedua jalannya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan bala tentaranya. Apakah jalannya para nabi itu? Jalannya para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan satu ucapan yang ucapan itu diabadikan Allah di dalam Al-Quran sebagai wahyu, di mana Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, "Qul," katakanlah, "Hazihi sabili," inilah jalanku. Apakah jalan para nabi itu? "Ad'u ilallah ala basiratin," yakni mengajak manusia kepada Allah dengan hujah yang nyata, dengan dalil yang jelas. Tidak mengajak pada satu kelompok, tidak mengajak pada satu golongan ataupun harakah dan gerakan, tetapi mengajak manusia kepada Allah. Manusia yang jauh kepada Allah diajak mendekat. Manusia yang belum taat diajak taat kepada Allah Ta'ala. Manusia yang belum mengenal Allah diajak agar mengenal kepada Allah. Lantas siapakah yang punya tanggung jawab kerja ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana wa man ittaba'ani," sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kerja mengajak manusia kepada Allah adalah kerjaku dan orang-orang yang mengikutiku. Hadirin, orang-orang yang melakukan kerja Nabi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, mengajak manusia dengan cinta dan kasih sayang, mencintai manusia satu dengan yang lain semata-mata karena Allah, maka orang-orang inilah yang akan menepati surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang-orang kafir kembali ke negeri akhirat untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Tetapi orang-orang beriman kembali ke hadirat Allah Ta'ala bukan untuk diadili, tapi untuk mendapatkan anugerah atas janji-janji Allah Ta'ala, atas kebaikan yang pernah mereka lakukan di atas dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.